adik-adik di rumah. Welcome to Golden Kids Online Service. Senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini. Nah, buat papa mama di rumah, jangan lupa ya untuk klik YouTube Golden Kids yang sudah dibagikan melalui WA Group. Nah, buat adik-adik semua, ayo bergabunglah dalam Golden Kids Online Service, di mana kita bisa bertumbuh bersama, mendengarkan cerita Alkitab, berdoa bersama, dan bersukacita bersama-sama melalui pujian. Yeay! Halo adik-adik di rumah. Mari Kak Dia dan Kak Andrea ajak kalian untuk bersukacita bersama, memuji Tuhan. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Wah, seru ya adik-adik. Kita sudah menari dan memuji Tuhan. Yeay, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo coba, bagaimana sikap kita mendengarkan firman Tuhan? Ya, bener banget adik-adik. Kita harus duduk manis, buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Good. Halo adik-adik di rumah, jumpa kembali dengan Kak Dia di sini. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira apa kegiatan yang bikin kita capek, tetapi menyenangkan? Apa coba? Ada yang bisa tebak? Coba angkat tangannya. Ya, bermain. Pasti adik-adik suka kan?
Oke, bermain lari-lari di rumah, kejar-kejaran bersama kakak atau bersama adik. Terus bermain lompat tali bersama teman-teman, bermain bola, atau yang lainnya. Kira-kira ada lagi nggak ya? Ya, benar sekali. Olahraga. Olahraga apa yang kita sukai? Olahraga apa yang adik-adik sukai? Berenang? Ya, berenang. Main bola? Ya, main bola basket? Bersepeda? Ya, semuanya itu yang membuat kita kadang capek, tapi menyenangkan, bukan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Diah mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau beri. Engkau memberikan sukacita, memberikan berkat, juga kesehatan buat kami semua. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan. Dengan penuh sukacita, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, adik-adik, hari ini Kak Dia mau mengajak kita semua untuk belajar sesuatu yang sangat penting. Kalau kita mengerjakan sesuatu, pasti akan merasa capek, bukan? Ya? Iya, tapi apakah kalau sudah capek, itu akan selalu mengasyikkan? Belum tentu. Nah, kalau hati kita melakukan dengan senang hati atau sukacita, riang gembira, nggak pakai marah-marah, nggak sambil komplain, pasti hasilnya kita akan sukacita, semuanya akan menyenangkan. Jadi, sukacita itu tergantung dari diri kita. Yuk sama-sama katakan, sukacita itu tergantung dari diri kita. Good. Jadi bukan tergantung dari orang lain, tetapi dari diri kita. Tunjuk diri kita. Yes, good. Jadi, hari ini Kak Diah mau mengajak kita semua belajar dari seorang yang bernama Daud. Adik-adik di rumah pasti tahu kan siapa Daud itu? Ya, benar. Daud adalah seorang tokoh dalam Alkitab yang sudah mengalahkan si raksasa Goliat. Bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat? Adik-adik di rumah pasti sudah pernah dengarkan cerita ini. Ayo coba, siapa yang sudah pernah dengar cerita ini? Angkat tangannya. Yeay! Oh, oke. Kalau ada yang belum pernah dengar ceritanya atau pengen dengar lagi ceritanya, kakak mau cerita nih. Yuk sama-sama kita perhatikan ceritanya. Jadi, ada seorang anak muda pada waktu itu namanya Daud. Ya, dia tinggal di Israel. Nah, Daud ini masih muda. Karena masih muda, kakak-kakaknya dan bapaknya belum mempercayakan dia pekerjaan yang besar. Waktu itu, kakak-kakaknya pergi berperang melawan bangsa Filistin. Jadi adik-adik, bangsa Israel itu pada waktu itu berperang melawan bangsa Filistin. Daud waktu itu tidak dibolehkan ikut.
Jadi dia hanya dibolehin ke Padang. Maksud Kak Diah bukan ke restoran Padang, tetapi dia hanya diperbolehkan menggembalakan domba di lapangan kalau di sini. Kalau di sana ke Padang, maksudnya ke padang gurun, bukan ke restoran Padang ya. Oke, jadi Daud hanya dibolehin menggembalakan domba. Dia tidak dibolehin melakukan pekerjaan yang besar dan berat. Waktu itu, bapaknya yang bernama Isai minta tolong ke Daud. Daud sini. Ini, bawakan makanan buat kakakmu yang sedang berada di medan perang. Kamu hati-hati ya. Apa yang dilakukan Daud? Ya, dia mentaati apa yang disuruh oleh bapaknya. Lalu pergilah Daud ini. Sampailah dia di medan perang, di tempat kakaknya berada. Dan dia melihat, wow, ada raksasa, tinggi dan besar banget badannya. Coba kita ukur tinggi dan besar badannya. Apa yang adik-adik lakukan jika bertemu dengan Goliat? Kak Dia mau tanya ini. Lari? Oh no. Sembunyi? Oh no. Tapi kalau Kak Dia sendiri melihat Goliat, pasti Kak Dia juga akan kabur karena takut. Oh tidak, kalau buat Daud. Daud ini, sini Kak Dia kasih tahu adik-adik. Daud ini tidak kabur loh. Daud berani loh. Nih, Daud marah nih sama Goliat. Karena si raksasa ini sudah sombong sekali. Dia sudah menghina Tuhan. Juga menghina prajurit Israel. Nah, sampai-sampai semua pasukan Israel takut sama Goliat ini. Duh, kasihan ya. Lalu Daud datang ke Raja Saul karena saking marahnya dengan Goliat ini. Daud bilang, Raja Saul, aku mau melawan Goliat ini. Nah, waktu Goliat dengar, Goliat hanya mengejek sama si Daud ini. Tapi, tunggu dulu. Apakah Daud takut? No. Daud pantang menyerah. Dia terus semangat dan tetap dengan penuh keberanian. Dia mengambil batu, dia ambil ketapelnya juga, kemudian melemparkannya tepat ke arah Goliat. Tepat mengenai kepala Goliat. Akhirnya apa adik-adik? Goliat tumbang. Dia dikalahkan oleh Daud. Pada akhir cerita Alkitab ini, akhirnya Goliat dikalahkan oleh Daud. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daud ini. Kita belajar bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan sukacita dan hati yang riang, meskipun ada kesulitan, tapi itu bukan penghalang buat kita. Percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang besar, meskipun itu sulit. Percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Terus kita berdoa pada Tuhan. Selalu. Terus semangat terus. Pantang menyerah.
berani atau jangan takut. Terus kita harus tetap bersukacita selalu. Seperti dalam ayat Alkitab ini, Roma 12 ayat 12. Adik-adik boleh baca yang di rumah? Boleh buka Alkitab kalian? Sudah? Kita baca bersama-sama dengan Kak Diah ya. Oke, 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Kita belajar dari Daud hari ini.